Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Wanti Afrianti dengan NPM C1A023022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi konsep pembangunan keberlangsungan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Pembangunan berkelanjutan bukan sekedar slogan atau kata-kata manis untuk dikampanyekan. Itu adalah suatu kebutuhan, sebuah konsep yang harus diterapkan demi masa depan generasi yang mendatang. Pembangunan berkelanjutan juga memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa dengan secara berkelanjutan. Dampak buruk terhadap lingkungan hidup harus dihindari dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga pada masa sekarang dan pada masa mendatang. Selanjutnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yang selanjutnya disingkat TPB, adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada pilar konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 1. Perspektif lingkungan. Keberlanjutan lingkungan adalah kemampuan untuk melestarikan dan melindungi lingkungan alam dari waktu ke waktu melalui praktik dan kebijakan yang tepat, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Selanjutnya yaitu perspektif sosial. Keberlanjutan sosial melibatkan fokus pada kesejahteraan manusia dan komunitas, mempromosikan kesetaraan, hak asasi manusia, akses ke pendidikan dan perawatan kesetaraan, dan pekerjaan layak. Keberlanjutan sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, mengurangi kesenjangan, dan memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi semua orang sambil menjaga koherensi dan keadilan sosial. Yang terakhir ada perspektif ekonomi keberlanjutan. Ekonomi adalah pendekatan yang dengannya kegiatan ekonomi dilakukan sedemikian rupa untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, efisiensi sumber daya, keadilan sosial, dan stabilitas keuangan. Selanjutnya ada prinsip konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Prinsip pertama adalah universality, mendorong penerapan TPB di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah integration, mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Yang ketiga adalah no one left behind, atau tidak ada seorang pun yang tertinggal, yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB atau SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua. Yang terakhir ada contoh konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 1. Pembangunan berkelanjutan di kota, yaitu pelebaran jalan untuk pejalan kaki dan pembangunan jalan tol dengan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan di desa. Pemerintah memberikan anggaran untuk dana desa, tujuannya untuk pembangunan jalan, memperbaiki gedung, dan lainnya. Dan yang terakhir, pembangunan berkelanjutan di pendidikan. Contoh nyatanya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan adalah tersedianya sekolah menengah